Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tali Soirul Fatna. Saya dari kelas Hukum Tata Negara B dengan NIM 211030700077. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas makalah saya yang berjudul Menulis Kritik. Dalam makalah saya kali ini, saya bagi menjadi 4 subbab. Yang pertama yaitu struktur kepenulisan kritik, yang kedua pengandaian non-real, yang ketiga ekspresi evaluatif, dan yang keempat yang terakhir yaitu membaca kritis. Pengertian kritik. Ketika menyampaikan kritik, pada umumnya seseorang akan mengarah pada hal negatif. Kritik yang kerap disampaikan seseorang dalam dunia maya cenderung sebagai hujatan atau komentar yang memojokkan. Tak jarang, bahkan ulasan kritik justru mengandung unsur kebencian. Netizen yang berdalih mengkritik serta memberi saran justru mengarah dalam hal menghina serta menjatuhkan. Mengkritik sebetulnya memberi tanggapan negatif maupun positif. Kritik tidak hanya disampaikan oleh orang yang ahli dalam bidangnya. Kritik dapat disampaikan oleh semua orang. Siapa saja diizinkan mengkritik asal mempunyai dasar atas apa yang dikritik. Nah, terdapat banyak cara yang dilakukan untuk menyampaikan kritik, seperti melakukan unjuk rasa, menulis dalam surat kabar, menyebarluaskan selebaran, menyampaikan secara langsung ke institusi resmi, ataupun melakukan aksi perusakan seperti vandalisme. Mengungkapkan kritik lewat tulisan merupakan cara paling efektif untuk menyampaikan kritik. Melalui tulisan, seseorang dapat mengutarakan apa yang tidak mampu dikatakan. Agar seseorang mudah memahami dan pesan tersampaikan dengan baik, menulis kritik yang baik dan benar membutuhkan sistematika yang tepat. Struktur kepenulisan kritik haruslah mencakup beberapa aspek, di antaranya yang pertama yaitu tesis, yang berarti pernyataan, pendapat, tanggapan, ataupun komentar atas suatu hal. Tanggapan yang disampaikan akan berkaitan dengan teori yang akan diperkuat pada bagian argumen. Penulis menyampaikan sudut pandang tentang masalah yang dibahas. Yang kedua yaitu argumentasi. Argumentasi merupakan bukti atau ulasan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi dapat berupa pernyataan umum dan juga data hasil analisis, teori, pernyataan para ahli, maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Yang ketiga yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang yaitu mengungkapkan kembali tanggapan terhadap suatu objek atau subjek. Tanggapan tersebut dapat berupa pujian, penilaian baik dan buruk, koreksi, atau saran. Kritik sangat erat dengan teori dan metode analisis. Dalam perkembangannya, struktur kritik disesuaikan objek atau subjek yang dibahas. Nah, yang kedua yaitu pengandaian non-real. Kritik dalam karya ilmiah harus terdapat solusi. Solusi yang ditawarkan berupa pengandaian, menganggap sesuatu peristiwa atau saran yang diberikan mungkin akan terjadi dan akan dilakukan. Kritik bukan hanya tentang komentar yang membangun serta perbaikan, tetapi tentang janji yang ditawarkan pula agar direalisasikan, seperti halnya dalam memberikan sebuah apresiasi, saran, dan kritik terhadap karya orang lain. Contoh dari pengandaian non-real yaitu jurnal ini menjelaskan tentang Maulid Nabi secara terperinci serta menggunakan metode secara jelas. Akan tetapi, referensi yang diambil terlalu klasik sehingga tidak relevan dengan kondisi zaman sekarang. Alangkah baiknya jika seandainya referensi yang digunakan sesuai dengan perkembangan zaman atau dalam istilah lain disebut kontemporer. Contoh pengandaian non-real di sini yaitu dengan menggunakan kata seandainya. Lalu yang ketiga yaitu ekspresi evaluatif. Ekspresi evaluatif merupakan suatu bentuk ekspresi yang menghadirkan prosedur evaluasi dalam mengumpulkan dan menganalisis sesuatu secara sistematik untuk menentukan nilai atau manfaat dari suatu hasil. Ekspresi evaluatif yang dimaksud dalam karya ilmiah yaitu mengagungkan, merespon, atau mengekspresikan. Nah, aspek ekspresi evaluatif berkaitan dengan
kepekaan, pikiran, perasaan, dan penghargaan yang positif. Contoh dari kalimat evaluatif yaitu sebagaimana penulis paparkan contoh skripsi pendidikan akhlak perspektif Buya Hamka. Dalam skripsi tersebut terdapat pembahasan yang begitu detail, sehingga manfaat yang bisa diambil dari skripsi tersebut, seorang guru mampu menanamkan nilai-nilai akhlak kepada peserta didiknya. Pengertian membaca kritis. Membaca kritis merupakan salah satu aspek dalam membaca. Membaca yang melibatkan berpikir kritis, yang berarti membaca kritis tidak bisa dilepaskan dari berpikir kritis. Membaca dan kritis memiliki filosofi untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Karena itu, dengan membaca kritis, seseorang diharuskan bersandar pada banyak literatur antik atau unik, ataupun banyak literatur yang up to date untuk mengkritisi sebuah bacaan. Membaca secara kritis tidak langsung menyetujui atau menerima pendapat pengarang, cenderung selalu terlibat permasalahan gagasan utama dalam sebuah wacana atau bacaan serta ingin selalu mencari kebenaran, mampu melakukan prediksi terhadap apa yang telah dibacanya. Membedakan antara fakta dan opini serta keterampilan menemukan dan membedakan antara realitas dan fantasi dalam bacaan. Pentingnya membaca kritis yaitu mengetahui pesan tersirat maupun tersurat yang ada serta mempertanyakan dan mengevaluasi atau menilai terhadap apa yang ditulis, merupakan salah satu pentingnya membaca kritis. Ketika seseorang mampu membaca secara kritis dengan tepat, akan dengan mudah dapat membedakan antara fakta dan opini atau bahkan informasi yang salah atau sering kita sebut dengan hoax. Membaca kritis pun akan meningkatkan kemampuan akademik, berpikir ilmiah, serta berpikir sistematis. Membaca kritis akan meminimalisir kesalahpahaman dalam menafsirkan suatu bacaan atau permasalahan. Korelasi antara membaca kritis dengan menulis kritik yaitu hubungan antara membaca kritis dengan menulis kritik begitu penting. Akibat yang ditimbulkan apabila menulis kritik tanpa diimbangi dengan membaca kritis sangatlah fatal. Dampak pertama yaitu salah menafsirkan pesan atau bahkan tidak sampai menangkap pesan yang disampaikan sehingga tidak dapat mengungkapkan kritik sebagaimana mestinya. Akibat lain yang muncul ketika kritik enggan dibarengi dengan baca kritis yaitu struktur tatanan kritik yang rancu atau tidak sistematis. Dampaknya, kritik akan sulit dipahami oleh pembaca maupun pihak yang menerima kritikan. Ketika menulis kritik sudah diimbangi dengan membaca kritis, dapat dipastikan bahwa pesan serta amanat yang ingin diungkapkan akan tersampaikan dengan baik kepada pembaca beserta penerima kritik. Respon terhadap kritik pun cenderung akan lebih mudah diterima. Kritik akan mudah dipahami dan dimengerti sehingga akan cepat dipraktikkan secara langsung. Kesimpulan dari presentasi makalah kali ini yaitu kritik merupakan sebuah tanggapan yang berfokus pada penilaian karya, baik positif maupun negatif. Kritik dalam karya tulis ilmiah menggunakan struktur penulisan yang sistematis, memakai metode penulisan yang sistematis agar memudahkan orang lain dalam memahami kritik yang disampaikan. Struktur kepenulisan kritik diawali dengan menyebutkan tesis, argumen, dan diakhiri dengan penegasan ulang. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum menulis kritik. Ada kalanya kritik disampaikan setelah membaca dengan kritis dan ataupun dengan pembaca hal yang akan dikritik. Kemudian mengevaluasi. Pastikan kritik yang disampaikan memuat pengandaian tidak nyata atau non-real. Sekian presentasi makalah bahasa Indonesia dalam menulis kritik pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga Ibu Jahroh selaku dosen pengampu mata kuliah bahasa Indonesia semester 1 ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.